Selamat sore teman-teman. Terima kasih ya sudah masih bisa stay di sesi terakhir kali ini. Nah, di sesi terakhir kali ini aku akan menjelaskan tentang kita ada dari AWS, Amazon Web Service. Nah, temanya apa? Temanya adalah peluang inovasi startup memanfaatkan revolusi Web3. Nah, dengan sabar kan teman-teman? Maka dari itu aku bisa panggilkan langsung moderator pada hari ini. Ada Mas Denis Adiswara selaku founder dan CEO dari Layaria Network. Pada Mas Denis, silakan. Halo semuanya, apa kabar? Saya Denis Adiswara dan saya di sini akan ngobrol bareng-bareng sama teman-teman semua tentang Web3. Karena kita tahu kan bahwa ini adalah sebuah teknologi yang sangat-sangat revolusioner dan entah kenapa 2 tahun terakhir ini menjadi sebuah buzzword yang kita kenal satu persatu by produknya seperti NFT dan koin, kripto dan kawan-kawannya. Tetapi sebenarnya Web3 itu nggak cuma itu aja. Dan bisa jadi ini akan jadi solusi bagi teman-teman ketika kalian ingin membangun sebuah startup dan memberikan solusi kepada para pengguna kalian. Tetapi saya bukan orang paling pintar di sini. Karena saya akan mengundang 2 orang yang lebih pintar daripada saya. So please welcome, di sini ada Mas Pugar dan Mas Felix. Mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan. Halo Mas. Oke, Mas Pugar apa kabar? Baik. Oke, Mas Felix. Baik. Oke, boleh dijelaskan posisi masing-masing pekerjaannya dan biodata mini lah asik. Oke. Saya Pugar Negara, saya kerja di Amazon Web Services Indonesia sebagai Senior Solution Architect. Dan kesehariannya saya sebagai IT Architect atau Solution Architect yang bekerja dengan customer-customer digital native yang cukup besar dari yang medium sampai unicorn di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Oke, dengan Mas Felix bagaimana Mas? Ya, kalau saya sama dengan Mas Pugar, ya saya senior solution architect juga di AWS Indonesia. Saya juga handle beberapa customer AWS di Indonesia gitu ya. Mungkin beda customer, cuman ya secara role kita kurang lebih sama. Oke, secara role sama berarti ini dynamic duo ya di kantor ya? Asik. Nah ini balik ke pertanyaan awal tadi. Mungkin banyak teman-teman di luar sana itu taunya tentang Web3 itu pasti diasosiasikan dengan banyak sekali buzzwords atau istilah-istilah yang trending ya kan seperti NFT, crypto coins gitu. Bahkan tiap kali ada yang bilang saya mau bikin perusahaan Web3, biar apa? Biar to the moon gitu. Ada yang gitu juga gitu. Nah sebenarnya emang cuma itu aja sih Mas? Apakah cuma itu aja Mas Web3 itu? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak? Lebih dari itu. Oke, boleh diceritakan Mas? Silakan. Oke, mungkin biar, tapi layarnya ke arah mana ya? Oh ini ya layarnya. Sorry, Ya, mungkin kita kasih deck untuk nyambung sama obrolan saya. Jadi banyak yang berpikir kalau Web3 itu erat sama NFT dan coins betul, tapi kita lihat di berita dan lain-lain itu semuanya tentang NFT dan coins. Pertanyaannya apakah hanya itu yang potensi dari teknologi ini? Jawabannya itu enggak. Kalau kita lihat dari buzzword atau kata-kata yang ada di internet gitu ya. Web3 itu banyak disebut sebagai NFT atau non-fungible token. Erat juga yang kedua terhadap cryptocurrency. Cuman ternyata dari dua itu ada banyak technological terms lain seperti cross chain bridges, yaitu kalau dari tradisional ke digital. Lalu ada decentralized finance di mana bank tradisional bisa mendeliver services yang sama dengan menggunakan teknologi blockchain dan distributed applications. Ada juga beberapa konsensus yang menimbulkan apa yang disebut dengan DAO gitu ya. Nah, kembali ke terminologi awal biar kita paham apa itu Web3. Dia berawal dari Web 1 di mana kita hanya consume. Lalu dia berkembang menjadi Web 2 di mana kita bisa create juga. Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Key-nya apa? Key-nya ya kita bisa meng-create. Kita sebagai pengguna tidak hanya consume tapi kita juga meng-create. Lalu come Web3 di mana kalau kita bisa satu keyword dari Web3 itu adalah own. Jadi kita memiliki apa yang kita miliki. Ternyata bukan hanya token yang kita miliki atau
kripto yang kita miliki, tetapi data, informasi, dan security itu tidak bergantung third party centralized. Kalau kita masuk di beberapa buzzword yang lebih banyak lagi, seperti distributed ledger, Orbit DB, Hyperledger, mungkin ada istilah metaverse, crypto, solidity, IPFS, konsensus. Kalau kita bingung, kalau kita belajar di SD gitu ya, pada saat kita bingung apa yang pertama kali kita lakukan untuk memahami hubungan antara suatu hal, yaitu kita buat menjadi diagram Venn atau blok gitu ya. Jadi kalau kita, kalau lihat di dalam diagram Venn ini, distributed ledger, smart contract, dan konsensus itu adalah di paling bawah. Itu basic dari teknologinya. Yang berikutnya di atas itu dia membangun apa yang disebut decentralized, blockchain, dan lain-lainnya. Gate itu adalah open source seperti lainnya. Lalu setelah itu ada Hyperledger dan beberapa di atasnya ada dua yang warna merah yaitu coins dan DeFi. Nah itu kenapa dimerahin, diijoin gitu Mas? Oke, kenapa merah, kenapa hijau? Ternyata dari semua aplikasi ini yang paling banyak implementasi industri dan teknologi tersebut adalah di tentang finance, payment, dan finance gitu. Sedangkan yang lainnya itu masih hijau. Jadi masih banyak opportunity lain di industri-industri lain yang bisa menggunakan teknologi yang sama sampai saat ini cuman belum dilakukan. Oke, jadi makin hijau di grafik ini makin gede opportunity-nya ya? Betul, opportunity-nya sangat besar. Oke, lalu kita sedikit teknikal tentang token. Semuanya mengandalkan token, semuanya mengandalkan distributed finance. Tapi apa bedanya sih NFT sama NFT? Ternyata bedanya adalah kalau fungible, crypto coin dan lain-lain, itu menggambarkan data yang ada di dalam ledger, ada di dalam blockchain. Catatan buku besar ya? Betul, buku besar digital. Yang distributed, buku besar tapi yang terdistribusi ini. Iya. Sedangkan kalau non-fungible token yang dijual di OpenSea, yang bikin Mas Gozali jadi kaya raya itu ya, iya, itu berada di luar. Jadi barangnya itu ada di luar, cuman direpresentasikan di dalam blockchain. Oke, mungkin kalau di sini nggak ada yang belum ngerti. Maksudnya gini, ketika kita beli NFT-nya si Gozali misalkan, file gambarnya itu nggak ada di NFT-nya, tapi hanya link untuk menuju ke file gambar. Iya, betul. Gitu kan Mas? Nah, betul. Jadi ada barang aslinya di luar gitu ya, yaitu fotonya dia gitu. Ada Gozalinya gitu maksudnya. Lalu perbedaan lebih detailnya lagi, ternyata yang membedakan antara dua itu hanyalah protokol. ERC20 itu untuk cryptocurrency, ERC721 untuk NFT. Dan ternyata ada teknologi baru yang bisa menggabungkan keduanya, yaitu ERC1155 gitu. Jadi filenya ada di dalam itu? Bisa dua. Ini di mana dua teknologi tersebut bergabung di dalam protokolnya. Nah ini buat yang pada developer atau technical geek, perbedaannya di situ. Lalu saya lihatkan di sini adalah ekosistem NFT yang sudah ada. Jadi yang tadi saya gambarkan merah, ini salah a glimpse of how crowded it is now. Seberapa sudah penuh ini. Dan kita tahu meskipun perusahaan ini ada di luar negeri ya Mas Dennis ya. Tapi kan ini is a world flat ya. Jadi mereka bisa beroperasi di Indonesia. Jadi betul. hanya seperti itu. Jadi sudah sangat crowded. Ya itu ada musik, ada art, ada game ya. Betul, ada banyak sekali. Nah, lalu yang kolom merah yang kedua, DeFi. DeFi itu apa sih? Ternyata ada token beda-beda, ada koin beda-beda. Ada yang stable coin di back sama USD Treasury misalkan, UST itu. Ada juga yang menggunakan algoritma, misalkan seperti Terra. Ada juga yang fungsinya seperti lain. Nah, dari semua token-token itu, salah satu perbedaan antara cryptocurrency dengan decentralized finance adalah decentralized finance adalah suatu industri di mana service yang ditawarkan itu mirip dengan service tradisional yang ada di bank. Jadi kalau kita lihat di sini, transfer money, masih bisa transfer cryptocurrency ya gitu ya. Cuman bisa juga melakukan peminjaman, bisa menginvestasi. Contohnya kalau kita beli bonds, derivatif, ataupun seperti lainnya di bank biasa, nah itu bisa dilakukan secara digital di teknologi baru ini. Nah bedanya mungkin gini ya, kalau di bank konvensional saya misalkan mau minjemin duit, saya taruh duitnya ke bank, nanti bank meminjamkan ke orang yang mau minjem. Betul, ada bank di situ. Ada bank di tengah-tengah. Betul, dan bank itu jelas centralized organization ya. Iya betul, sementara kalau misalkan di Web3, saya mau meminjamkan,
Ya, langsung ke peminjam gitu kan. Betul sekali. Nah, gitu bedanya Itu teman-teman. perbedaan. Itulah konsep distributed di mana centralized organization digantikan dengan smart contract. Jadi antar user bisa ketemu langsung. Ini salah satu landscape lagi yang ada di centralized finance. Seperti message-nya adalah it's the same crowded place like we see on the NFT landscape gitu ya. Jadi yang dua itu sudah merah. Nah, pertanyaan berikutnya yang masih hijau apa gitu ya? Karena kita startup kan pasti kita pengen bikin di beli blue ocean ya. Jadi tempat yang belum ada playernya gitu. Betul. Mau jadi player nggak apa-apa sih Mas. Asik. Nah, jadi salah satu kalau kita mau jadi player dari dalam industri, di industri yang belum ada, yaitu adalah kita harus bisa membuat aplikasi yang namanya distributed application. Sebenarnya semua itu adalah implementasi, CryptoCoin itu adalah implementasi dari distributed application over blockchain protocol. Nah, kalau kita mau membuat hal yang sama, first thing to do ya kita harus tahu dulu distributed application itu seperti apa. Nah, distributed application itu seperti ini layernya. Jadi kalau dulu di application biasa ada browser, presentation layer, application tier sama database tier. Kalau di Web3 itu diganti, nggak keluar. Oke, diganti di mana application itu diganti dengan apa yang namanya smart contract dan database itu diganti dengan apa yang namanya IPFS database storage system. Nah, jadi perbedaannya di kotak yang biru kanan itu mestinya ada teks, itu adalah smart contract dan database distributed database system. Oke, ini lebih contohnya ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan, centralized itu sekarang kita ada untuk distributed application. Semakin ke kanan kita bisa melihat di sini the same application stack on front end. Jadi masih bisa pakai web browser, masih bisa dengan JavaScript platform. Tapi di situ ada hal yang kita butuhkan sepertinya, contohnya kayak misalkan pengaturan user dan autentikasi itu bisa menggunakan user wallet gitu ya. Web protokol library-nya seperti Ether.js dan Web3.js is just another JavaScript library untuk interact ke apa yang kita sebut smart contract yang bisa ditulis juga dengan beberapa bahasa pemrograman seperti Solidify ataupun dengan Rust language gitu ya. Jadi ini berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi server yang beroperasi dan tersimpan di dalam distributed ledger atau dalam blockchain tersebut. Dan secara storage, teknologi storage-nya yang distributed namanya IPFS. Mas, kalau misalkan disimpan secara terdistribusi gitu, terdecentralized, itu mirip kayak, maaf banget nih gitu. Dulu kan ada zamannya LimeWire tuh. Iya, betul. Kayak gitu kan. LimeWire. Terus abis itu kayak torrent gitu. Iya, betul. Kan torrent kan sebenarnya data yang sama tersimpan di macam-macam gitu kan, macam-macam server atau komputer kan? Betul. Kayak gitu ya kesimpannya? Seperti itu. Oke. Tetapi kita tidak bisa bilang itu merupakan teknologi yang sama. Karena dari zamannya BitTorrent, LimeWire itu perbedaan konsepnya sama distributed. Iya. Cuman perbedaannya adalah teknologi blockchain ini memberikan tambahan fungsionalitas yaitu tidak bisa hilang karena dia tidak bisa immutable. Karena sekali melakukan transaksi tidak bisa diganti. Hanya bisa ditambah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secure karena itu ada konsensus. Hanya bisa di commit atau divalidasi dengan lebih dari satu node. Jadi kepercayaan itu dibangun atas dasar kebersamaan yang setuju atas satu hal. Ya, misalkan kalau ada file yang sama atau catatan yang sama, ada tersebar di 10 komputer misalkan gitu ya. Terus ada salah satu yang mungkin berbeda gitu. Nah, yang 9 lainnya itu akan menilai dan menentukan ini yang beda ini mau disamain jadi semuanya sama atau kita hilangkan saja. Betul. Jadi nggak bisa gitu dihack kan? Di satu node aja untuk show something different karena harus divalidasi untuk seluruh network. Betul, gitu. Node itu maksudnya apa ya? Komputernya lah ya. Iya, node itu komputernya. Gitu. Oke. Lalu kalau kita udah tahu teori namanya, cuman kita pengen tahu nih lebih banyak lagi. Jadi use case yang lainnya tuh apa dan actualnya gimana sih cara mulainya gitu? Nah betul. Ini kalau misalkan teman-teman lihat rekamannya boleh loh ini di rewind lagi. Untuk setelah itu kita masuk ke sesi berikutnya yaitu gimana pengaplikasiannya gitu. Di dalam gimana studi kasusnya, use case-nya. Blockchain ini mungkin di dunia nyata. Nah, langsung aja nih Mas Felix, bagaimana? Siap, terima kasih. Jadi kalau tadi dari Mas Pugar udah sempat jelasin gimana sih Web3, apa teknologi applicable-nya seperti apa gitu ya. Jadi
saya akan lebih menjelaskan, mungkin sharing dikit use case lain ya. Kalau kita biasa ngomong NFT segala, cuman apa sih di luar itu semua? Tadi kan ada blok merah dan blok hijau gitu ya. Kalau kita lihat, saya ambil contoh salah satu case itu di supply chain management gitu ya. Jadi di sini biasa itu traditional supply chain management itu punya beberapa, saya bilang tantangan ya. Jadi contohnya mereka biasa, kita ambil contoh satu supply chain di mana resource mereka itu benar-benar memerlukan secara menyeluruh penggunaannya untuk memanage supply chain itu ya. Terus dalam proses menuju ke situ, mereka memiliki tantangan lagi di mana IT platformnya itu harus terintegrasi antara company si yang punya supply chain itu maupun vendor-vendor yang digunakan gitu ya. Setelah itu biasanya over the time ada lagi challenge lain, yaitu mereka membutuhkan komunikasi yang almost real time atau kita bilang immediate gitu ya. Disinilah kalau kita lihat flow di slide deck ini ada dari field, lalu gimana dia mau melakukan storage, lalu gimana dia memproses makanan misalnya, lalu setelah sudah diproses makanannya dia harus lempar ke manufacturer di mana dia akan melakukan proses lebih lanjut, pemrosesan makanan, lalu setelah diproses dia harus ngedistribute gitu kan, ngedistribute kemana? Ke toko-toko yang akan menjual hasil jadinya gitu ya. Setelah di toko nggak berhenti sampai situ karena barang itu harus dijual kan, barang itu dijual kemana? Ke ya siapapun yang akan datang ke toko lalu membeli barangnya. Dan barangnya itu dia tahu itu bagus, saya bisa gunakan aman di dapur saya misalnya gitu ya. Nah ini salah satu contoh kalau kita bilang sambungkan teknologi Web3 ke supply chain management kurang lebih seperti ini alurnya gitu. Lalu jadi kenapa mesti saya pakai blockchain-nya gitu loh. Apa hubungannya blockchain dengan supply chain ini gitu loh ya. Kalau kita lihat dari sisi teknologi, jadi kita melihat ada salah satu case di mana kita memerlukan sebuah solusi distributed ledger, gitu ya. Kalau tadi Mas Pugar sempat mention sedikit, transaksi ini harus digarantikan dari sisi immutability-nya. Jadi once itu sudah masuk, nggak bisa di-delete. Yang bisa hanya ditambahkan, gitu ya. Nah, selain itu dia juga harus publicly available, di mana disinilah decentralized application akan memberi andil. Lalu traceability-nya, gimana kita mau nge-trace produk itu dari misalnya dari farm, dari field, menuju ke pemrosesan makanan, lalu dikirimkan ke toko, lalu akhirnya dibeli dan dimasak gitu ya. Nah, jadi apa saja yang kita perlu tracing ini juga penting gitu ya. Kita sebagai supply chain management kita perlu tracing temperatur. Oke, kita perlu tracing quality dari barang yang kita jual atau proses gitu ya. Kita perlu tracing shipment ataupun delivery date. Kapan vendor shipping saya mengambil makanan, kapan mengantar, sampai kapan dan di mana gitu ya. Dalam hal supply chain tentu yang paling penting juga adalah certifications, di mana biasanya ada pengelola certification di industri terkait, contoh safety certifications gitu ya. Kalau dari manufacturer, shipping company, dan contohnya retail store tersebut gitu. Nah, kalau saya ambil contoh, jadi langsung aja saya ambil contoh case yang sudah ada di publicly available. Jadi Nestle, udah pada tahu kan ya Nestle ya, jadi dia salah satu company yang sudah menggunakan teknologi ini di AWS. Dia mengembrace teknologi blockchain di mana dia melakukan, kalau kita lihat itu ada gambar farmer. Nah farmer ini dalam mindset dia adalah yang penting saya bisa mendapatkan informasi di mana saya membeli kopi ini dari decentralized application tersebut, which is DApp gitu ya. Nah biasa dia ada semacam interface gitu, dari interface itu dia bisa ingest datanya ke Nestle, lalu di ship, lalu dijual gitu ya ujungnya. Dari customer gitu ya. Jadi customernya gimana nih? Customer kalau mau ngebeli ya saya pengen tahu kalau mau beli kopi asalnya dari mana? Betul. Dari Sumatera. Atau ada orang yang Ya. mau ke kafe, saya hanya mau beli kopi asli luwak. Nah, gimana Iya. cara tahu itu benar-benar dari luwak di Sumatera ini gitu? Ori atau luwak KW gitu ya. Iya betul. Iya, gitu Ada kan ya. catatannya di blockchain. Catatannya.
Oke. Gitu. Jadi ini seakan-akan dengan teknologi ini kita bisa tahu riwayat dari Betul. produk tersebut ya. Jadi bukan hanya tulisan asli ori gitu. Oke, karena itu biasanya cuma klaim doang. Nah, Iya. klaim itu bisa dibuktikan lewat blockchain ini. Betul. Oke. Democratizing Wow. technology gitu ya. Jadi ya di luar asalnya, oke saya percaya barang ini asli gitu. Misalnya kopi luwak asli gitu ya. Iya. Oke, saya juga yakin setelah saya beli barang ini bisa di-deliver ke tempat saya Iya. dengan aman gitu ya. Saya juga yakin kopi ini sudah disertify oleh Iya. wewenang khusus dari industri terkait gitu ya. Betul. Ini teknologinya sangat puitis loh. Seakan-akan kopinya bisa bercerita. Iya. Iya, Atau asik. dari semenjak biji kopi ini dicabut sampai ada di meja saya itu berapa lama? Betul. Wow. Iya. Saya bisa tahu, oh ini yang saya makan hari ini ternyata biji kopi yang diambil mungkin baru minggu lalu. Jadi fresh gitu ya. Orang tua zaman dulu tuh pasti seneng nih teknologi ini. Jadi tahu bibit bebet bobot. Gitu. Kalau pilih menantu Iya. itu. Gitu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih ini flow lebih lanjut aja. Dari sisi tadi kita udah bahas kebetulan dari sisi blockchain itu intinya dari proses awal farming, dry washing, shipping, roasting segala macam sampai akhir customer. Saya mau tahu gimana proses itu telah tersertify gitu. Nah, jadi oke lah kita bisa ngomong ini semua satu use case. Cuman sebagai saya shift gear sedikit sebagai seorang implementer atau developer di mana saya bisa mulai gitu ya. Jadi kita ada platform yang namanya itu Managed Blockchain, Amazon Managed Blockchain. Di sini teman-teman semua bisa langsung masuk hands on, dicoba aja. Di mana ini merupakan kita bisa memprovision environment Ethereum gitu ya dalam waktu menit saja sudah naik, sudah up. Ini menggunakan public network, ini sangat reliable, sangat scalable. Maintenance-nya sangat minimal dan low cost tentunya ya, PSU Go. Dan ini yang paling penting bisa mengakses Ethereum API gitu ya, di mana ini yang kita sudah tahu adalah public network yang sangat mendukung untuk teknologi ini gitu. Gimana saya mulainya? Ya, kalau kita lihat sini langsung aja ke konsolnya, tinggal klik join network, choose public network, select tipe-tipenya, klik, lalu kita bisa akses gitu. Oke. Iya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya ini mungkin sebenarnya mungkin gini ya buat teman-teman yang baru masuk dan baru mengerti tentang Web3 dan baru tahu ternyata Web3 itu nggak cuma NFT sama koin kripto aja. Mungkin terasa kayak wah banyak sekali gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, saya pun juga dulu pertama kali saya butuh sekitar 3 bulanan untuk mencerna ini semua. Sekarang teman-teman sudah beruntung karena sudah diceritain nih sama teman-teman saya di sini ada Mas Pugar sama Mas Felix. Nah saya sekarang pengen tanya, kalau misalkan saya adalah sebuah bisnis yang sama sekali baru gitu loh. Apakah saya langsung lompat ke Web3-nya atau mungkin mulai dari Web 1 dulu atau Web 2 dulu? Itu gimana nih Mas? Jadi kalau baru mulai memang kita mesti tahu requirement-nya ya ke depan lagi. Jadi sebenarnya apa yang mau kita achieve gitu ya. Lalu apakah teknologi yang saya jangan mentang-mentang buzzword kita pakai. Apakah teknologinya sudah sesuai gitu ya. Kalau memang sudah sesuai oke kurang lebih cocok kita bisa mulai tuh tracing. Oke saya mau gunakan teknologi ini, flow-nya seperti apa, ledger-nya mau seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi emang benar-benar harus kita rencanain apakah ini memang kita butuh teknologinya ke depannya gitu ya. Betul. Iya, karena kalau kita ngelihatnya dari dua sisi ya, biasanya kalau di startup ada dua sisi mata uang. Pertama adalah business user, business developernya. Yang kedua adalah technical developernya. Kadang-kadang ada kecenderungan di mana si technical developernya ini always trying to use the latest tool to do even anything, ya kan? Jadi selalu pengen yang terbaru gitu dipakai. Iya dong, biar bisa diceritain ke teman-teman. Iya, biar bisa datang ke acara kayak gini. Ya, tapi kadang-kala that's not always true. Kita harus selalu berawal dari requirement business needs. Jadi kalau kita bisa men-solve problem tersebut dengan teknologi yang sudah mature, yang tersedia di saat ini, dan teknologi platform yang sudah adopsinya di user sudah banyak gitu ya. Kenapa harus pakai yang baru yang belum ada adopsi di mana orang juga akan lebih sulit dan
implementasinya juga akan lebih sulit. Ya, Gitu ya. Ya, itu kan solve the same problem gitu ya padahal. Berarti blockchain ini masih sangat-sangat baru banget ya? Ini sangat-sangat baru. Kalau misalkan dikasih tahu seberapa baru atau seberapa awal, boleh tahu nggak ini kita masih di tahap mana sih? Sekarang seperti yang saya bilang ini, pada saat si Satoshi Nakamoto itu menciptakan sampai sekarang dari 4 baris industri yang saya lihat itu ya sangat terpusat di finance dan di cryptocurrency ya. Kenapa? Karena satu hal yang pada saat industri itu harus berkembang, satu hal yang kita butuhkan adalah means to pay, which is komersialnya. Jadi pada saat industri itu sudah bisa membayar untuk sebuah service, maka industri yang lain akan berkembang kan, seperti itu. Nah, sekarang baru tahap di situ. Jadi orang baru berusaha gimana bisa, karena itu incentivize the inventor kan. Nah, jadi cari cara biar incentivize dulu. Nah, baru sampai tahap itu. Nah, nanti walaupun nanti secara masa depan semuanya bisa di cover di industri lain dengan teknologi yang sama. Jadi masih sangat baru dan masih sangat terbuka luas, cuma seperti yang saya lihat, seperti yang saya show, sangat terbukanya itu di industri-industri yang lain justru. Oke gitu ya, jadi ini masih sangat-sangat awal dan sangat terbuka untuk berbagai macam experimentation ya kalau bisa ya. Betul, bahkan protokolnya pun sampai sekarang masih terus berubah. Iya betul, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin tertarik bisa dipelajari lebih lanjut atau tinggal ulang lagi video ini, asik. Oh iya betul, silakan. Nah terus kalau misalkan buat existing business atau mungkin di sini sudah ada teman-teman yang sudah bikin startup dengan bisnis model yang sudah berjalan gitu. Apakah mereka lompat ke Web3 ini adalah sebuah kemutlakan atau keharusan? Nah ini pertanyaan yang lumayan ini nih, banyak ditanya nih. Gue udah nyaman nih dengan bisnis model yang sekarang. Saya sudah oke kok dengan bisnis model yang sekarang, udah menguntungkan, sudah bisa hidup, sudah bisa scalable, sudah bisa tumbuh. Emang saya butuh blockchain? Asik. Balik lagi pada saat secara teknis dan secara bisnis itu ada requirement. Contoh secara bisnis model yang lama centralized. Pengennya bisnis model yang baru di mana bisa menambahkan value dari blockchain yaitu trust, increase security, increase trust. Contohnya yang tadi bank gitu ya. Bank berharapkan pada saat dia bisa transform menjadi sebuah distributed finance, orang akan lebih gampang percaya karena nggak ada yang memanipulasi gitu ya. Atau enggak voting deh. Voting kita submit saya vote presiden A ke database. Mencoba pakai blockchain karena kenapa? Karena tidak ada orang yang memanage database ini, nggak bisa diakses sama si adminnya, kecuali menambahkan coding baru, which is pasti akan kelihatan. Nah jadi voting presiden dengan mengadopsi blockchain jelas secara bisnis menambahkan nilai tambah karena dia menambahkan trust. Trust ya. Betul. Yang berikutnya kalau secara teknis ada nilai tambah pada saat Web 2 maju ke Web 3. Kalau secara teknis, kalau dia butuh sistem yang distributed dan low cost atau enggak dia istilahnya apa ya, ada fungsi distributed system situ yang bisa kepake, ya itu baru dia layak untuk pindah. Cuman kalau tidak, itu something yang nggak memberikan nilai tambah. Masih entar dulu lah ya. Iya. Gitu. Jadi memang harus di-trigger lagi bisnis mindsetnya. Betul, bisnis apakah mindsetnya. sesuai, align. Kadang-kadang kita mikir, if it's not broken, why do we fix it? Iya, betul. Cuman memang teknologi ini, dari yang Mas Pugar jelasin juga, ada banyak peluang di domain yang ternyata belum banyak dijamah. Karena kadang kita termakan NFT, cuman masih banyak kesempatan di luar itu. Masih banyak kesempatan di luar itu. Nah, tadi juga saya dengar tentang kata-kata tentang trust, ya kan? Nah, ini kebetulan nih kita sudah sering ya beberapa bulan ini mendengar bahwa NFT itu banyak yang scam, gitu kan? Kripto banyak yang scam, ada project rug pull. Setelah kita beli, duitnya diambil lagi, diambil bawa kabur sama developernya dan segala macam. Sehingga bahkan sampai ada yang berpikir bahwa Web3 secara keseluruhan itu masih banyak scamnya gitu. Nah menurut Mas Felix sama Mas Pugar gimana? Ini pertanyaan yang cukup menarik yang kadangkala akan sangat sayang kalau miskonsepsi ini menyebabkan sebuah teknologi yang punya potensi besar mati sebelum waktunya.
Oke. Banyak praktisi, community yang juga takut akan hal ini. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Web3 itu teknologi yang didasari technical blockchain itu ya. Itu implementasi industrinya banyak. Salah satu kenapa implementasi industri yang paling banyak adalah financial dan crypto. Dan kenapa itu yang pertama kali berkembang, itu seperti yang saya bilang. Setiap teknologi membutuhkan a means to pay, to incentivize the business owner, to incentivize the inovator gitu ya. Harus bisa dibayar gitu ya. Nah makanya itu pertama kali. Cuman pada saat fungsi pembayaran ini berubah menjadi purely to exploit the payment, that shifts the whole idea of the technology gitu ya. Jadi instead of kita menggunakan crypto untuk membayar sebuah digital service, kita malah menginvest di mata uang. Nah, jadi banyak yang berpikir bahwa by creating coins, I can print my own money. Saya udah nggak butuh Bank Indonesia. Saya bisa ngeprint mata uang sendiri. Saya bisa jadi kaya tiba-tiba dengan saya melakukan ICO dan menjual uang saya tersendiri tersebut. Betul, itu banyak yang gitu tuh. Banyak miskonsepsi yang ke arah situ. Karena satu dan dua hal ceritanya menjadi rumit. Kripto itu sendiri kan ada berbagai macam teknologi yang membangun, salah satunya adalah stable coin. Dan sayangkan salah satu stable coin yang di backup dengan sebuah mata uang atau reserve atau emas dan yang lain itu ternyata masih gagal juga karena dia melakukan algorithmic approach gitu ya. Tahu banget tuh bulan Mei kemarin tuh. Ya, kita banyak lah diskusi ke arah situ, cuman di sini kita usahakan jangan khawatir tentang hal itu. Fokus di mana opportunity kalau kita semua berniat baik. If I believe people are good ya and trying to use technology for a good way. Yes. Masih banyak potensi di industri lain yang sebelah saya tadi bilang hijau-hijau itu di mana kita bisa berkarya untuk menciptakan bagaimana men-solve real life issue dengan teknologi ini itu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah scam? In some part of it sekarang menjadi lebih complicated karena people are trying to use technology for the wrong way by the wrong intention. Ya, jadi mungkin ini sebelum saya laju ke pertanyaan terakhir, saya juga pengen menyimpulkan di sini bahwa ya Web3 ini adalah sebuah future yang tak terelakkan. Dan kalau bisa kita pelajari, tapi sebelum kita mengaplikasikan pada bisnis kita juga harus tahu apakah ini cocok untuk saat ini. Apakah ini cocok untuk bisnis kita jalankan saat ini. Apakah kita sudah punya resource-nya, kita sudah punya sumber dayanya enggak, kita sudah punya cukup uang enggak untuk menjalankan ini. Apakah ini malah nanti ujung-ujungnya malah jadi gimmicky. Ya mudah-mudahan jangan jadi gimmick saja. Dan kedua, apakah Web3 itu scam? Enggak, Web3 itu teknologi. Yang jahat itu siapa terus? Yang jahat itu adalah intention dari pelaku orang jahat. Kalau yang menggunakan teknologinya itu orang baik, ya pasti ini akan berguna buat semua orang. Betul begitu Mas? Betul ya? banget itu. Spesial sekali, betul. Iya asik, super ya. Super. Ya, asik. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin teman-teman di sini sudah cukup mengulang-ulang video ini, asik. Terus merasa kayak aku mau belajar lebih banyak lagi tentang Web3. Amazon, AWS menyediakan nggak? Jadi kalau kami sebagai platform enabler, kami di AWS ada, ini kebetulan use case yang saya ceritakan publicly available. Oh ini benar ya? Iya benar. Ini bisa di-review langsung di webnya. Jadi kalau saya punya pabrik kue mangkok gitu, bisa diginin juga kan? Betul. Oke. Kalau mendunia, pabrik mangkoknya. Wow, oke. Harus dong, harus. Tujuannya kan biar mendunia. Iya. Nah, jadi dari platform tadi saya jelaskan sedikit, ini dari konsol gimana, cuman sebagai seseorang advocate di developer misalnya, kita bisa langsung ke ke link yang saya berikan ini. Jadi tinggal di scan aja QR-nya, ada banyak skill building yang bisa dilakukan. Gitu ya. Ada banyak juga certification yang bisa dilakukan. Ini istilahnya membuild confidence lah. Gitu ya. Oke, jadi gitu. di sini bisa ya. Jadi di AWS Skill Builder sama AWS Certifications. Wah, ini saya juga harus ikutan. Saya pasti ikutan Mas. Silakan. Soalnya kebetulan startup baru saya sedang menjembatani teman-teman di Web 1 untuk ke Web 3. Tapi secara bertahap. Gitu. 123 ya, Web 123. Web 123. Asik. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Felix dan Mas Pugar. Terima kasih buat semua teman-teman yang ada di sini dan terima kasih juga sudah sharing. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap melihat ke depan dengan berkaca dari masa lalu.
Dadah semuanya, saya Dennis Adiswara undur diri. Thank you.